Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So this update is gonna be the update before weekly close candle, dan saya pengen coba untuk lihat bagaimana progres kita pada time frame weekly, plus nanti untuk daily dan juga hourly-nya kita akan review secara detail. So kita bakal langsung start aja dari weekly time frame terlebih dahulu. Hal yang perlu teman-teman antisipasi di sini sebetulnya sih kalau kita lihat ya, bahkan bukan dari weekly ya, saya mungkin akan bawa teman-teman ke time frame monthly. This is the most important level untuk Bitcoin saat ini, dan itu adalah di 24.800 dolar, which is pada time frame weekly. Anda bisa lihat ya di level ini. Inilah menjadi area yang paling penting untuk Bitcoin perlu pantau. Ya, maksudnya untuk kita perlu pantau gitu ya teman-teman ya. Last month low. Ya, last month's low. Saya akan ubah teksnya jadi warna putih supaya teman-teman bisa lihat lebih detail. Nah, kalau misalkan kita lihat time frame weekly secara indikator yang kebetulan saya gunakan, salah satunya adalah MACD di sini. Dia sudah menunjukkan bearish crossover dengan ya bar di sini berwarna merah dan sudah create new low daripada bar volume sebelumnya. Di sini seharusnya menjadi resiko untuk market kembali memasuki fase koreksinya. Ya, yang menguntungkan adalah dari perspektif time frame 2 minggu. Di sini kita masih dengan histobar yang warna hijau, tapi progresnya di sini sudah mulai ada pelemahan secara momentum atau volume. Ya, meanwhile di weekly kita udah ngelihat adanya bearish crossover, dan di sini secara momentum kelihatan cukup agresif. Tapi saya rasa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan, mengingat bear candle pada Bitcoin yang akan closing sekitar 2 jam sampai 3 jam lagi itu terlihat dalam keadaan yang amat sangat agresif. Ya, note pentingnya lagi adalah teman-teman perlu perhatikan bahwa moving average weekly time frame yang 200 itu kelihatannya akan berhasil di breakdown, dan kita akan closing di bawah weekly moving average 200. Dan dengan progres seperti ini sebenarnya mengindikasikan kondisi yang kurang begitu baik, karena tandanya di sini Bitcoin masih struggling ya untuk mempertahankan momentum bull-nya. Oke, satu yang paling penting untuk di-note adalah hal tersebut kalau menurut saya, terlepas dari teman-teman mungkin sering lihat ya, recently ada banyak orang yang membuat ini terlihat seperti sebuah rising wedge pattern, dan kita udah breakdown dari trend line-nya. Ya, lebih kurang kalau yang saya lihat di sini adalah bagaimana Bitcoin di sini, menurut saya jauh lebih penting ya daripada kedua trendline tersebut adalah bagaimana Bitcoin di sini mampu mempertahankan area support ini ya, support yang kalau teman-teman lihat ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, merupakan last month low. Ya, somehow Bitcoin harus bisa bertahan di atas level low daripada bulan lalu. Ya, dan itu adalah di kisaran 24.800 dolar pada time frame weekly. Ya, ini udah no debat, dan dia harus bertahan di atas level tersebut. Jadi ekspektasinya adalah buatlah Bitcoin di sini hanya bergerak konsolidasi di dalam sebuah range terbatas, lebih kurang seperti itu. Itu yang diperlukan untuk Bitcoin pada time frame weekly. Alright, and from perspective time frame daily, ya ada satu poin yang saya pengen highlight ke teman-teman. Jadi sebelum harga Bitcoin kemarin itu rally ya, kita sama-sama lihat di sini. Di sini mungkin akan saya hilangkan, teman-teman mudah-mudahan akan notice ya ke depannya bahwa ini udah terbentuk breakout dari si falling wedge-nya. Nah, satu yang pengen saya note adalah bagaimana Bitcoin di sini meng-create yang namanya liquidity. Ya, liquidity more or less kita bisa marking seperti ini, dan saya mungkin akan taruh break bottomnya lebih kurangnya seperti ini teman-teman sekalian. Oke, ya saya akan hilangkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa Bitcoin itu nyapu likuiditas yang ada di sana sebelum harganya reverse, which is kita bisa mempertimbangkan bahwa order buy yang tersedia saat ini time frame daily adalah di badan candle pada tanggal 15 Juni 2023.
Ya, ibaratnya level tersebut boleh diperhatikan sebagai potensi area demand yang saat ini bisa memberikan reaction pada Bitcoin. Dan kebetulan merupakan area support juga pada time frame yang lebih besar, yaitu di weekly. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang ingin saya highlight adalah kita memiliki area of imbalance. Ya, pada Bitcoin pergerakan di sini. Anda bisa lihat, terlihat sellers ya di sini itu sangat agresif. Jadi tidak ada cukup buyers yang mampu nge-hold harga untuk bertahan di atas level atau area tersebut. Ya, perlahan-perlahan mungkin buyers bisa nge-fill order yang ada di sana. Ya, dan kembali menyebabkan harga ter-reject kembali. Satu hal yang perlu di-note adalah as long kita tidak break di bawah 24.700, maka Bitcoin itu masih punya peluang untuk rebound kembali, bahkan testing terhadap previous high-nya. Oke, itu setidaknya untuk note kita yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa demikian teman-teman? Yang perlu diketahui, sentimen seputar the Federal Reserve itu kan sudah mulai menyurut ya. Ibaratnya tidak lagi seperti dulu yang orang-orang khawatir nih sejauh mana the Fed akan naikin suku bunga. Dan kali ini tuh sudah jauh berbeda. Jadi ibaratnya tekanan jual yang terjadi di market mungkin sifatnya hanya akan semakin terbatas saja. Dan oleh karena itu, ya kita sangat mengharapkan ada reaction yang timbul dari area tersebut membawa Bitcoin untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Nanti baru kita melakukan evaluasi kembali apa nih kira-kira yang akan diciptakan oleh si Bitcoin. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, bagi saya, harga yang disajikan saat ini adalah harga yang ideal untuk melakukan yang namanya spot account DCA. Ya, jadi kalau teman-teman punya planning untuk pegang Bitcoin jangka panjang sampai ke next bull run, then this level is gonna be a great opportunity buat teman-teman melakukan akumulasi kembali. Oke? Personally saya juga akan mulai masuk ya, mungkin tapi kita lihat dulu besok ya, starting from Asian session ya, mudah-mudahan sih volatilitasnya nggak lebay ya, saya pengen lihat dia bergeraknya lebih smooth aja dan mendapati yang namanya konfirmasi reversal. Dari sana saya akan consider untuk start menambah akumulasi saya pada Bitcoin ya. Pertimbangannya tuh dari mana? Saya pengen lihat dia mengalami reversal. First, kita lihat dari si RSI-nya yang sudah create higher low. Disinilah kita melihat ada proses divergence pada market. Ketika Anda lihat di sini dia create lower low, tapi RSI-nya mampu create higher low. Ya, itu bisa menjadi satu buah pertimbangan lah yang kita perhatikan pada Bitcoin. Nah, selain daripada itu, saya juga melihat di sini bahwa this is the previous high. Ya, kalau teman-teman lihat ya pada prosesnya, saya akan ralat dulu. Kita lihat progres tekanan pada market itu sangatlah agresif dan satu level area yang kita bisa marking sebagai area Fed value gap untuk direvisit adalah lebih kurangnya area ini. Ya, kita bisa lihat di sini adalah di kisaran 27.200. So very likely kalau kita ngelihat dia start untuk reverse, maka ada probabilitas kita hanya testing ke level tersebut sebelum rejection kembali terjadi. Ya, ini adalah gambaran untuk time frame kecil. Kalau lihat time frame besar, tentunya kita punya area support resistance di kisaran 28.500 dan area fair value gap juga yang ada pada kisaran 27.200 sampai 27.800 dolar. Ya, di atasnya pun sebenarnya ada lagi, tapi karena anchored VWAP perlahan-lahan mulai turun dan di sini dia berfungsi sebagai dynamic resistance ya teman-teman. Nah, at some point kita akan melihat ada possibility harga bisa kena reject dari anchored VWAP dan mendekati level fair value gap yang tadi kita sudah mention. Itu menjadi satu concern untuk kita perhatikan saat ini. Nah, jadi kalau misalkan ada planning untuk buy, saya personally, mungkin saya akan lihat dari sini teman-teman. Pertama, saya considering bahwa ini sudah berhasil di breakdown. Ya, jadi technically ini adalah high levelnya dan di sini adalah low levelnya. So, kita saat ini itu berada di dalam antara high dan low yang terbentuk pada area ini. Nah, untuk memperjelas, yang saya perhatikan sebagai potensi rejection pada pergerakan berikutnya adalah area ini.
sorry, saya akan ralat, saya mungkin akan gunakan yang di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah area supply zone kita yang perlu kita pantau sama-sama teman-teman. Mengapa demikian? Karena ketika harga di sini mengalami penurunan ya, secara body candle dia berhasil close di bawah, kemudian dia naik di sini ya. Kita melihat ada proses semacam fake out di sana sebelum akhirnya harga reverse dan kembali turun ke bawah dengan lebih agresif. Jadi apa yang saya lihat saat ini adalah merupakan probabilitas kenaikan terbatas untuk Bitcoin kemudian mengalami rejection kembali pada akhirnya. Jadi kalau teman-teman yang ada plan mau melakukan sell short, either kalian berfokus atau berpatokan pada pattern yang terbentuk seperti tadi kita lihat terbentuk sebuah rising wedge pattern, atau teman-teman bisa fokus kepada progress yang terbentuk di time frame kecilnya seperti time frame 30 menit misalnya. Saya mungkin akan marking seperti ini lebih kurangnya karena kita lihat ya ada probabilitas lah ya dia terbentuk semacam ascending triangle pattern karena prosesnya Anda bisa lihat di sini dia create semacam new low level ya, misalnya saya marking seperti ini ya, lebih kurangnya kalian bisa lihat ya, dia create new low level and then dia start reverse dari previous high-nya. So technically dia flip bias menjadi bullish untuk time frame kecil seperti 30 menit ya. Tapi semenjak dia break di sini, dia belum mampu untuk create higher high. Ya, kita masih terkonsolidasi dan seperti yang saya selalu sampaikan, hal itu sangat wajar terutama karena weekend teman-teman sekalian. Oke. Sejauh ini sih yang saya lihat development-nya membentuk ke arah ascending triangle. Well, probably dari sini kita bisa expect Bitcoin mengalami rebound terlebih dahulu, testing ke level 26.500 dan di atasnya yaitu 26.900 sampai kisaran 27.500 dolar. Oke, nah kalau kita lihat pada prosesnya lebih kurang seperti itu yang saya saat ini sedang perhatikan. Jadi secara short term kita punya probabilitas untuk Bitcoin ngetes dulu nih sampai ke level 27.500 sebelum pada akhirnya bisa berpotensi mengalami rejection kembali karena di 27.500 itu terdapat area fair value gap yang tadi sudah kita mention ya, baru kemudian dia meneruskan koreksinya dan saya rasa itu akan menjadi hal yang amat sangat wajar mengingat proses saat ini dia sudah create lower low dan probably ketika dia reverse naik ke atas disinilah momen dia akan create yang namanya lower high-nya before another rejection. Oke, nah itu sebenarnya baru jadi concern kita juga ya. Yang pasti saat ini saya lihatnya seperti itu. Teman-teman boleh antisipasi Bitcoin bisa nanjak ya. Tapi semuanya pada saat nanti di hari Senin pembukaan itu semua adalah misteri. Tidak ada yang bisa tahu 100%. Even technical analysis bisa di-violate, intinya dilanggar dan juga untuk news sendiri kita nggak pernah tahu. Senin pagi itu kadang-kadang suka ada jebakan news ya yang mungkin bisa membuat market bergerak lebih agresif. Kayak dulu-dulu berapa kali kita sering ngerasain newsnya itu rilis sekitar pagi-pagi sebelum hari Senin. Luar biasa, terutama datang dari Gedung Putih ya. Lebih kurangnya urusan seputar pemerintahan Amerika Serikat ya. Dan kita belum tahu nih teman-teman efek dari Evergrande ya, yang dinyatakan bangkrut minggu lalu apakah akan mempengaruhi market pada pembukaan di hari Senin. That's the thing that yang kita harus antisipasi. Oke, detail berikutnya kita akan bahas kembali di next video. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless buat teman-teman semuanya dan have a nice day guys. Cheers. Bye bye.